fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada. Dan pada waktu kapanpun kalian menonton video ini, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani hidup. Nama saya Mohaimin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang robotika. Dan perlu kita ketahui juga bagaimana sejarah robotika beserta fungsi dari komponen-komponennya. Sejarah robot. Pada abad pertengahan, robot adalah alat mekanika yang dapat melakukan tugas fisik baik lewat pantauan manusia maupun bekerja secara komputerisasi yang menghasilkan kecerdasan dan perilaku yang individu. Abu al-Is bin Ismail bin al-Rasas al-Jazari 1936 sampai 1206 Masehi adalah orang Arab penting dalam ilmu robotik Islam. Al-Jazari dilahirkan di Al-Jazirah, Mesopotamia semasa zaman kegemilangan Islam. Dia tinggal di Diyarbakir, Turki. Dia adalah penulis kitab Fi Marifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik pada tahun 1206, di mana dia menerangkan 50 alat mekanik di samping dengan arahan bagaimana membinanya. Seperti juga ayahnya, dia bekerja untuk Raja-Raja Urtuk atau Artuki di Diyarbakir dari tahun 1974 sampai tahun 1200 sebagai ahli teknikal. Pada waktu itu, Al-Jazari telah mampu menciptakan robot manusia atau biasa disebut humanoid yang boleh diprogram. Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot. Perkembangan robotika pada awalnya bukan dari disiplin elektronika yang diterbitkan oleh ahli biologi dan pengarang cerita novel maupun drama-drama pada abad 18. Para ahli biologi pada saat itu ingin mengumpulkan para ilmuwan yang memiliki karakteristik seperti yang mereka minta dan menuruti semua apa yang mereka perintahkan. Dan sampai sekarang, yang mereka ciptakan tersebut tidak pernah terwujud menjadi nyata. Tetapi, robot menjadi bahan pada novel-novel maupun diterjemahkan sandiwara panggung atau biasa disebut film. Baru sekitar abad ke-19, robot mulai dikembangkan oleh insinyur teknik. Pada saat itu, berbekal keahlian mekanika untuk membuat jam mekanik, mereka membuat boneka tiruan manusia yang bisa bergerak pada bagian yang dihasilkan. Sejarah robot pada abad modern. Pada tahun 1920, robot mulai berkembang dari disiplin ilmu elektronika. Lebih spesifiknya, pada cabang penilaian disiplin ilmu elektronika yaitu teknik kontrol otomatis. Tetapi, pada masa-masa itu, komputer yang merupakan komponen utama pada robot yang digunakan untuk pengolahan data masukan dari sensor dan aktivitas aktuator belum memiliki kemampuan komutasi yang lebih baik dari ukuran fisik komputer. Pada masa itu masih cukup besar. Robot-robot mulai cerdas berkembang pesatnya berkembangnya komputer pada sekitar tahun 1950-an. Dengan semakin cepatnya kompatibilitas komputer dan semakin kecil ukuran fisiknya, maka robot-robot yang dibuat semakin memiliki kecerdasan dan cukup baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Pada awal diciptakannya, komputer sebagai alat hitung saja. Pengembangan algoritma pemrograman menjadikan komputer sebagai instrumentasi yang memiliki kemampuan seperti otak manusia. Intelijen buatan atau kecerdasan buatan adalah algoritma pemrograman yang membuat komputer memiliki kecerdasan seperti manusia yang mampu menalar, mengambil kesimpulan, dan keputusan berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Kata robot diambil dari bahasa Seiko yang memiliki arti pekerja.
Robot merupakan perangkat mekanik yang memungkinkan tugas fisik, baik di bawah kendali dan pengawasan manusia, yang dijalankan dengan program yang telah disetujui sebelumnya atau kecerdasan buatan. Jika sebelumnya robot hanya dioperasikan di laboratorium atau digunakan untuk kepentingan industri, di negara-negara maju, pengembangan robot peningkatan. Saat ini, robot telah digunakan sebagai alat untuk membantu pekerjaan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, khusus teknologi elektronik, robot berperan menjadi semakin penting tidak hanya di bidang sains, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti di bidang kedokteran, pertanian, bahkan militer. Secara sadar atau tidak, robot saat ini telah masuk dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam berbagai bentuk dan jenis. Ada jenis robot sederhana yang dirancang untuk melakukan kegiatan yang sederhana, mudah, dan berulang-ulang, atau robot yang dibuat khusus untuk melakukan sesuatu yang rumit sehingga dapat berperilaku sangat kompleks dan dapat diatur secara otomatis hingga batas tertentu. Sejarah robotika di Jepang. Ketika robot kerap kali mendatangkan pertentangan di negara barat, karena itu pertentangan mereka dapat dilakukan oleh manusia di masa depan atau akan ditunda. Orang-orang Jepang pada umumnya malah menentang antusiasme tinggi terhadap segala jenis robot. Beberapa manga dan anime seperti Astro Boy mungkin memiliki kontribusi paling penting dalam komposisi perspektif positif masyarakat Jepang terhadap robot. Cikal bakal robot di Jepang telah ada sejak zaman Edo, yaitu tepatnya 1603 sampai dengan 1867 Masehi, yaitu boneka mekanik yang dikenal sebagai Karakugi Ningyo. Robot mulai benar-benar dikembangkan di Jepang sejak tahun 1973 oleh Profesor Ichiro Kato dari Universitas Waseda. Salah satu contoh hasil pengembangan robot di Jepang yang pertama yaitu Asimo. Asimo adalah robot humanoid yang dibuat oleh Honda Motor Company. Tingginya 130 cm dengan berat 54 kg. Menyerupai astronot kecil yang membawa ransel dan bisa berjalan di atas dua kaki dengan kecepatan 6 km per jam. Secara resmi, nama Asimo merupakan akronim dari MUKA, langkah dalam mobilitas inovatif. Menurut pengakuan resmi, Honda memberikan nama yang tidak disetujui dengan nama penulis, fiksi ilmiah, dan penemu 3 hukum robot, yaitu Isaac Asimov. Selama 2007, sudah ada 46 unit Asimo. Per unitnya menghasilkan dana $1 juta US. Dan beberapa unit bisa disewa dengan biaya $166.000 US per tahun. Asimo bisa memberi tanggapan ketika diundang, menatap wajah yang sedang mengundang, dan berbicara dengan cepat, bunyi benda jatuh atau benturan, dan menghadap ke arah asal suara. Dapat pula memindahkan wajah seseorang, memindahkan ia atau orang tersebut sedang bergerak. Asimo dapat disetujui kira-kira 10 orang yang diundang, sudah didaftarkan dan dapat memberikan salam kepada pengunjung yang datang dan memberi informasi atas kedatangan seseorang dengan mentransmisikan pesan dan foto pengunjung sehingga dapat membimbing pengunjung ke tempat yang telah disetujui. Nah, selanjutnya ada Actroid. Actroid sendiri adalah robot humanoid dengan tampilan yang hampir menyerupai manusia yang dikembangkan oleh Universitas Osaka dan dikembangkan oleh Kokoro Company Ltd. Diperkenalkan pertama kali pada pameran robot internasional tahun 2003 di Tokyo, Jepang. Banyak produk dengan versi yang berbeda diciptakan setelahnya. Robot yang dibuat ini mirip dengan wanita muda dari Jepang. Actroid adalah pelopor untuk mesin yang mirip dengan Android atau Ginoid dalam fiksi ilmiah. Actroid mampu berekspresi seperti mengedipkan mata, berbicara, dan bernafas. Kulit Actroid terbuat dari silikon dan tampak kulit manusia asli. Sebanyak 47 sensor penggerak dipasangkan di bagian atas tubuh. Sistem penginderaan sensor penggerak diaktifkan, memungkinkan cukup cepat untuk melakukan atau menangkis sebuah pukulan. Namun sejauh ini perkembangannya masih terbatas. Actroid bisa disewa bersama kostumnya untuk memberi salam pada tamu kafe, pusat informasi, komplek,
perusahaan atau museum dengan biaya 400 yen. Jika dirupiahkan, yaitu sebesar 40 juta untuk 5 hari termasuk biaya koreografi. Robot Evolusi Indonesia. Sejauh ini belum ada data yang dapat memberikan kepastian tentang kapan robot sebagai teknologi mulai dikembangkan di Indonesia. Namun mulai tahun 80-an, kebijakan nasional dalam pengembangan riset teknologi telah menyediakan dukungan pada Litbang Permesinan otomatis dalam rangka mencermati dan menunjang sumber daya manusia Indonesia yang memiliki minat dan kemampuan untuk mengendalikan teknologi robot. Salah satu wujud konkretnya adalah dikembangkannya sejumlah laboratorium seperti MEPO, mesin perkakas teknik, produksi dan otomatis yang diprakarsai oleh BPPT, dikembangkan dengan ITB, Industri Strategis, serta LIT, Laboratorium Elektronika Terapan di LIP. Karena dikembangkan oleh laboratorium, beraneka macam permesinan otomatis atau robot telah berhasil dikembangkan dan dikomersilkan oleh berbagai industri, baik industri strategis maupun industri lainnya di Indonesia. Sebenarnya, dalam pengembangan robot terbaru saat ini, telah mengembangkan jenis robot yang memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh sistem operasi pabrik. Sejak tahun 80-an, pendayagunaan dan pemanfaatan permesinan otomatis telah dilakukan terutama through sejumlah industri strategis, di antaranya PT Pindad, Sistem Peralatan dan lain-lain, PT LNN Industri, IT, Perangkat Lunak ataupun Komputasi, PT Berata dan PT BBI, pengecoran presisi untuk membuat bagian-bagian mesin, dan lain-lain. Di samping itu, PT DI dan PT PAL yang merupakan pengguna mesin otomatis telah menguasai pengetahuan tentang operasionalisasi robot untuk teknologi pesawat terbang dan teknologi perkapalan. Robot Kontes Indonesia pertama kali diselenggarakan oleh Depiknas tahun 1990. 11 tahun berikutnya dibahas pada tahun 2001. Salah satu perwakilan dari Indonesia yaitu tim Becak dari PNS ITS telah berhasil meraih prestasi yang spektakuler, yaitu dengan menggunakan juara pertama di Asia Pacific Broadcasting atau disingkat ABU Robocon yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2001 juga, Kementerian Ristek bersama dengan Depdiknas telah memenangkan juara kontes robot Indonesia dalam pemeran Ristek ketahunan yaitu Research Expo, Research Innovation Technology and Expo, yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta. Dalam pameran tersebut terlihat respon positif dan antusiasme dari masyarakat. Menjelang kontes robot Indonesia 2004, Kementerian Ristek bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah menyelenggarakan Semiloka, seminar dan lokakarya dengan tema Peluang dan Tantangan Teknologi Robot di Indonesia. Semiloka ini diselenggarakan dengan tujuan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan teknologi robot, agar para stakeholders tersebut dapat saling berbagi informasi terbaru dan berbagi pemahaman mengenai isu-isu teknologi robot yang sedang berkembang saat itu. Sasaran yang ingin dicapai dengan Semiloka ini adalah terdifusinya teknologi robot ke kalangan masyarakat yang lebih luas. Yang menjadi sasaran dalam Semiloka tersebut adalah difusi teknologi robot pada kalangan yang luas. Dengan diselenggarakannya seminar ini, diharapkan kalangan mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta kebutuhan industri dalam pemanfaatan dan pendayaan robot. Di sisi lain, pihak industri bisa mendapatkan informasi dan gambaran mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan robot untuk keperluan dan kepentingan industri, serta prospek dan kemampuan yang para mahasiswa dalam mengembangkan teknologi robot. Nah, mungkin itu saja paparan saya tentang sejarah robotika dari zaman abad pertengahan sampai zaman modern hingga ke Jepang, dan sejarah robotika di Indonesia.
Setelah ini kita bakalan masuk di fungsi komponen dasar robot. Yang pertama, dalam komponen dasar robot pasti ada yang namanya controller. Controller sendiri adalah bagian paling utama dalam robot, seperti otak pada manusia. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan program, menerima dan mengolah setiap informasi dari input sensor, dan juga yang mengirim dan mengendalikan output pada aktuator, indikator, atau juga audio. Program juga di-download pada controller. Pengembangan yang populer saat ini adalah microcontroller. 2. Aktuator. Bagian ini seperti otot pada manusia. Fungsinya adalah untuk menggerakkan robot. Untuk robot yang beroda biasanya menggunakan DC motor sebagai pemutar roda dan membuat robot berpindah tempat. Dan untuk robot yang berjalan menggunakan kaki, motor servo adalah pilihan yang tepat. Motor servo adalah DC motor yang dapat diatur putarannya. Untuk jenis yang linear, hidraulik, dan pneumatik juga digunakan untuk penggerak robot. Yang ketiga, ada sensor. Jika manusia memiliki indera, maka robot memiliki sensor. Ada banyak jenis-jenis sensor robot. Manusia hanya memiliki 5 indera. Robot biasa memiliki sensor dengan jumlah yang tidak terbatas, karena robot makhluk elektronik dan teknologi yang cepat berkembang. Yang keempat, ada baterai. Baterai merupakan sumber energi bagi robot, seperti otak kamu yang membutuhkan nutrisi, dan badan kamu yang membutuhkan karbohidrat atau vitamin. Listrik adalah darah bagi robot, dan robot bisa mendapatkan kebutuhan listrik untuk controller, sensor, aktuator, dan semua komponen elektronik dari baterai. Komponen dasar yang kelima, yaitu kabel. Jika sebelumnya baterai seperti darah, maka kabel ini seperti urat, jalan mengalirnya darah pada setiap komponen pada robot, dan juga sebagai syaraf yang menjadi jalan data untuk input dan outputnya. Komponen yang keenam ialah frame. Sebagai tulang yang menyangga antara servo pada robot, frame juga membentuk robot menjadi berbagai macam dan penunjang penampilan robot. Untuk robot beroda seperti line flower, frame cukup berbentuk kotak atau lingkaran saja sebagai penyangga DC motor dan tempat meletakkan controller. Komponen ketujuh ialah chassis atau rangka utama pada robot. Biasanya menjadi badan bagi si robot. Biasanya juga sebuah chassis pada robot dipasang berbagai macam frame dengan jumlah lebih banyak. Nah, dan komponen terakhir dan sering dianggap sepele oleh orang-orang yaitu support. Support adalah komponen pendukung terbentuknya robot seperti baut dan mur. Jika tidak ada support ini, robot tidak akan bisa berdiri dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya segini yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya harap kepada penonton agar setidaknya ada sedikit informasi yang dapat menambah wawasan Anda pada video kami. Karena pada dasarnya robot mau tak mau akan selalu berkembang dan terus berkembang dari masa ke masa. Entah itu berapa tahun lagi, mungkin pekerjaan kita sudah akan digantikan oleh robot. Mungkin begitu saja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.